Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke reading ya. Karena structure sama listening kita sudah selesai seperti itu. Nah, jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan sama kayak di listening, teman-teman. Nah, cuma nanti bedanya kalau di listening teman-teman mendengarkan, kemudian menjawab berdasarkan apa yang teman-teman dengarkan gitu ya, atau pahami dari mendengarkan tadi. Nah, kalau di reading itu teman-teman diberikan pertanyaan berdasarkan teks yang teman-teman diberikan untuk dibaca, gitu ya. Dan tentunya karena dibaca sama kayak di listening, kalau listening itu kita mendengarkan untuk memahami, memahami dengan cara mendengarkan gitu ya. Sama kalau di reading itu nanti membaca untuk memahami, otomatis vocab itu sangat penting ya teman-teman. Nah teman-teman nanti hanya punya waktu 55 menit maksimal untuk mengerjakan 50 pertanyaan tadi. Jadi bisa dibilang rata-rata satu soal itu teman-teman hanya punya waktu 1 menit lebih, kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu 6 detik. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman udah sering latihan, mungkin teman-teman akan paham kalau 1 menit itu untuk mengerjakan reading ya itu termasuk cepat. Apalagi kalau teman-teman kurang terbiasa dengan tips dan trik atau kita tidak tahu dengan tips sama triknya. Nah, karena orang yang biasanya baru pertama tes atau belum pernah ngambil kursus gitu ya, itu biasanya akan membaca teksnya dulu, teman-teman. Nah, kalau di kelas saya atau kalau teman-teman mungkin ada pernah ngambil kursus di tempat lain, kemungkinan caranya sama. Jangan membaca teksnya dulu, ya, karena tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu akan ditanyakan, teman-teman. Jadi teman-teman cuma perlu cari informasi yang perlu dicari saja, gitu ya. Nah, caranya berarti teman-teman harus baca soalnya dulu. Nah, baru membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan memahami soalnya itu meminta teman-teman untuk mencari informasi apa, gitu ya. Barulah teman-teman nanti akan tahu teman-teman nanti akan tahu strategi apa yang harus dilakukan dengan teksnya untuk menjawab soal tersebut. Karena yang akan kita pelajari nanti akan ada 3, teman-teman. Teknik mengerjakan soal reading berdasarkan jenis soalnya, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu dengan cara yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, gitu ya. Jadi beberapa soal reading, teman-teman, itu cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu membaca seluruh teks, walaupun soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks, teman-teman. Nah, teman-teman cukup baca intinya saja. Nah, inti dari teks itu atau inti dari informasi di dalam teks itu terletak di topik sentence. Nah, topik sentence itu letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi, bisa dibilang teman-teman kalau eh, materi kita hari ini adalah teman-teman bisa menjawab beberapa soal reading dengan cukup membaca kalimat pertamanya saja di setiap paragraf. Gitu ya. Nah, untuk teknik ini, teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topik sentence ya, teman-teman. Itu teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks. Contohnya, pertanyaan yang, teman-teman, maaf, kepencet ya. Pertanyaan yang menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok, gitu ya. Nah, jadi gagasan utama atau ide pokok itu adalah inti dari keseluruhan teks atau si penulis itu pengen membahas apa intinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan di dalam teks itu ada namanya supporting ideas atau gagasan pendukung. Ada juga kadang, teman-teman, namanya intermezzo atau additional information. Yang mana informasi yang tidak nyambung sama sekali dengan topik inti yang ingin dibawakan si penulis. Gitu ya. Jadi kayak kalau di kalimat itu kita nyebutnya apositif gitu. Nah, supaya teman-teman tidak terkecoh dengan informasi-informasi yang seperti itu, maka teman-teman cukup baca informasi pentingnya saja atau informasi intinya saja. Gitu ya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk contoh soal yang menanyakan main idea kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di situ kita baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Nah, memang main idea ini di dalam soal nanti itu disebutkannya macam-macam, teman-teman. Jadi namanya namanya main idea ini banyak sekali ya. Kadang disebutnya main idea, kadang disebutnya adalah primary discussion, kadang disebutnya topik, kadang disebutnya title, kadang juga disebutnya subject. Terutama kalau teman-teman ngambil tes yang prediksi itu sering banget namanya dirubah-rubah, tapi intinya sama. Kalau teman-teman mendapati soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau inti dari teksnya itu membahas tentang apa, maka cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topik sentence, teman-teman. Gitu ya.
Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau yang tajam gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, ini kalau kita bahasakan dengan bahasa santai atau bahasa yang umum, mungkin kita bilangnya gini, teman-teman. Jadi John Dewey itu berfilsafat atau memiliki pendapat atau berpikiran gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu merupakan dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan jawaban A, B, C, D yang manakah yang paling nyambung, teman-teman, dengan kalimat yang sudah kita baca tadi. Gitu ya, karena kebetulan di contoh ini hanya satu paragraf, tidak ada paragraf lain. Jadi cukup kita baca kalimat pertama paragraf ini saja, gitu ya. Nah, di situ jawaban yang alfa itu berbunyi The Intelligence of John Dewey. Jadi kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini menyampaikan bahwa John Dewey itu memiliki pandangan bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika pada semua orang itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, berarti yang alfa bukan, teman-teman. Ya. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau yang Bravo ini memang ada kata distinction tadi ya, artinya perbedaan. Nah, cuman kalau di dalam teks itu hanya satu, yaitu a sharp distinction. Sebuah perbedaan yang tajam atau yang signifikan gitu ya. Nah, sedangkan di penilaian Bravo itu perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, yang Bravo ini ada informasi yang terlalu luas. Dan perbedaan tentang apa di sini tidak dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan di teks itu perbedaan yang dimaksud oleh teks ini atau si penulis itu hanyalah sebatas perbedaan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi cuma satu maksudnya gitu, teman-teman. Berarti yang Bravo bukan ya, karena terlalu luas dan di situ distinksinya dipakai S, jamak. Padahal di teks itu hanya ngomongin satu. Kemudian yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, yang Charlie ini memang ada di dalam teks tadi ya, ke kalimat pertama tadi yaitu reasoning, teman-teman. Nah, tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada satu informasi atau satu variabel yang dihilangkan. Jadi teks ini bukan hanya ngomongin tentang bukan tentang kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan, yaitu intelligence yang mana nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam uh, karya-karyanya Dewey atau tulisan-tulisannya Dewey. Gitu ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh cara mengerjakan main idea ya. Jadi baca dulu soalnya. Ternyata dia menanyakan main idea. Kalau menanyakan main idea, nama-namanya itu lain-lain, beda-beda. Intinya garis besar mengenai teks. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kemudian untuk jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya juga sama, teman-teman membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf, itu adalah idea organization. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis, gitu ya. Nah, berarti itu adalah idea organization ini, teman-teman. Gitu ya, terutama untuk idea organization yang menanyakan keseluruhan teks. Karena ada juga idea organization itu yang menanyakan cuman paragraf tertentu, misalkan gagasan utama paragraf satu gimana ya. Kalau seperti itu ya teman-teman baca paragrafnya seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi yang di sini kita bahas adalah idea organization untuk teksnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Sama kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, jadi di dalam teks ini, nah ini soalnya nggak lengkap, teman-teman. Cuman untuk soal seperti ini jarang sekali. Bahkan kalau dari pengalaman saya ya, selama tes TOEFL yang asli dari ITS, bukan yang prediksi, teman-teman, itu nggak pernah ada soal kok terputus seperti ini, nggak ada. Pasti soalnya jelas kalau yang asli dari ITS. Gitu ya. Nah, tapi gini, karena diambilkan dari buku Longman, yang mana Longman itu dibuat tahun 2003 ya. Mungkin pada waktu itu memang masih ada teman-teman TOEFL yang soalnya kepotong-potong gini. Tapi sekarang udah nggak ada, sekarang lebih lengkap. Nah, tapi ketika teman-teman nanti ngambil tes yang prediksi, siapa tahu menemukan soal yang terpotong seperti ini alias tidak lengkap, maka teman-teman pahami juga pilihan A, B, C, D-nya. Jadi dibaca juga pilihannya, teman-teman. Di situ yang alfa berbunyi,
Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan didukung oleh alasan-alasan logis. Nah, kalau kita baca kalimat pertama itu berbunyi, jika ditanya, ini reduce ya teman-teman, reduction, materi kita hari ke-10. Jadi, if asked, conjunction langsung diikuti verb 3. Nah, itu kalau dipanjangkan, if they are asked, seperti itu. Jadi, jika ditanyai, siapa yang menemukan permainannya baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah Double D yang melakukannya. Nah, paragraf kedua berbunyi, Double D diberikan kredit itu maksudnya penghargaan gitu ya, teman-teman. Diberikan penghargaan atas invention atau penemuan ini, maksudnya penemuan permainan baseball ini, di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding. Nah, kalau teman-teman menemukan ada di tengah-tengah kalimat kok diawali huruf, sorry, maksud saya di tengah-tengah paragraf atau tengah-tengah kalimat diawali huruf besar itu nama, teman-teman. Jangan di translate gitu ya. Jangan bingung cari, oh ini verb ing gitu, jangan. Karena ini nama, nggak perlu ditranslate. Jadi perusahaannya namanya Spalding, itu memberikan komisi atau memberi tugas, teman-teman, untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, intinya gini, Double D ini ternyata hanya ditugasi oleh perusahaannya, yaitu Spalding ini untuk meneliti untuk meneliti siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, cuman orang-orang Amerika malah ngertinya Double D ini yang menemukan. Jadi kayak apa namanya? Intinya mistaken gitu ya, teman-teman. Jadi salah paham. Jadi kayak misunderstood gitu. Nah, kemudian paragraf terakhir berbunyi, saat ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak memiliki andil apapun dengan perkembangan permainan baseball. Nah, jadi jawabannya yang alfa tadi ya, teman-teman, sebuah gagasan atau posisi gitu, maksudnya posisi itu pendapat atau fakta itu disajikan dan kemudian dibantah di paragraf 2 dan di paragraf 3. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Dila, Sir, aku dapat kemarin soalnya beda, Sir, tapi tipe soalnya sama, mencocokkan A, B, C, D sama passage-nya. Maksudnya apakah struktur ini, Miss? Aku dapat kemarin soalnya beda, Sir, tapi tipe soalnya sama, mencocokkan A, B, C, D, atau di reading. Mencocokkan A, B, C, D dengan passage, atau eh, maksudnya gimana, Miss? Mencocokkan A, B, C, D. Oh, maksudnya gini, saya tahu kayaknya. Mungkin ada yang ditebelin di teks gitu ya, yang tebelin banyak, misalkan kalimat terakhir paragraf 1 itu ditebelin ditulis lagi di A gitu ya. Terus di Bravo di tengah-tengah paragraf 2 misalkan ditebelin ditulis di pilihan Bravo gitu ya. Atau maksudnya gimana Bis? Karena soal mencocokkan itu kalau gambaran saya kalau nggak itu ya IELTS. Kalau IELTS mencocokkan teman-teman. Jadi nanti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai berapa. Terus nanti kita disuruh mencocokkan dengan informasi yang ada di. Nah, true false itu bukan TOEFL, teman-teman ya. True false itu bukan TOEFL. Tapi kalau true false itu adalah IELTS. Kecuali di TOEFL di reading ada what is true about apa gitu. Nah, itu materi kita besok. Materi tentang scan dan skim. Gitu ya. Untuk hari ini kita masih fokus dulu dengan informasi garis besar mengenai teks. Ya, soal-soal yang menanyai tentang keseluruhan teks, bukan yang tentang informasi-informasi kecil di dalam teks. Nah, kalau informasi-informasi kecil di dalam teks atau biasa kita nyebutnya detail, itu kita bahas besok. Gitu ya, teman-teman. Gimana ya jelasinnya aku ITS. Nah, atau mungkin besok, Mas. Mungkin besok bisa bisa dilihat ada namanya stated and unstated detail. Jadi kita disuruh mencari informasi antara A, B, C, D yang mana yang benar mengenai kata kunci di soal. Misalkan mengenai tentang Abner double D. Yang manakah di antara pilihan A, B, C, D yang benar tentang Abner double D misalnya. Nah, tapi teks ini bukan ngomongin Abner double D ya. Teks ini ngomongin tentang siapa yang sebenarnya menemukan permainan baseball seperti itu, atau misconception atau kesalahan orang Amerika tentang siapa yang menemukan permainan baseball. Jadi teks ini ngomongin itu. Nah, nanti biasanya kalau
menanyakan true atau accept biasanya ya. Itu materi kita besok. Sekali lagi, hari ini kita fokus dulu dengan soal yang menanyakan garis besar, teman-teman. Bukan menanyakan yang kecil-kecil di dalam teks, bukan. Gitu ya. Nah, untuk garis besar yang pertama tadi tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Jadi ide pokok itu inti teks ini membahas tentang apa? Itu ide pokok, teman-teman. Nah, kalau idea organization yang barusan kita bahas, teks ini dikembangkan atau cara nulisnya bagaimana? Pengembangan idenya itu bagaimana? Jadi kalau kita nulis itu ada aturannya teman-teman. Nggak mungkin kita misalkan di kalimat pertama bilang Mr. P adalah tutor bahasa Inggris kita. Nah kemudian kalimat kedua tiba-tiba informasinya Jakarta berada di Pulau Jawa. Kan nggak nyambung teman-teman. Jadi caranya menulis itu harus nyambung. Gitu ya. Misalkan kalimat pertama dan kalimat kedua itu harus kohesi dan koheren. Nah seperti itu. Jadi itu materi kita besok gitu ya. Kalau hari ini kita fokus dulu dengan yang materi garis besar atau materi permukaan lah bisa dibilang seperti itu. Jadi permukaan mengenai teks ini apa? Nah, itu tadi adalah tentang idea organization. Sekarang untuk jenis soal terakhir namanya tone, purpose, sama course. Nah, untuk jenis soal terakhir ini memang jarang keluar, teman-teman. Gitu ya, tapi jarang bukan berarti tidak keluar. Makanya kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Yang pertama ada tone. Tone itu apa sih? Tone itu adalah suasana hati si penulis atau attitude. Jadi sikap si penulis, teman-teman, atau sudut pandang si penulis mengenai mengenai topik yang dia tulis. Jadi misalkan dia ngomongin tentang global warming. Nah, bagaimana sikap si penulis terhadap global warming? Apakah dia netral, apakah dia subjektif dan sebagainya. Itu ya. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Apakah mengajak pembacanya untuk misalkan mengurangi penggunaan plastik, misalnya ya teman-teman. Apakah si penulis itu hanya ingin si pembacanya itu mengerti saja atau tahu saja tentang informasi itu. Alias kayak berbagi ilmu teman-teman gitu ya. Dan sebagainya. Tujuan itu banyak banget gitu. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan. Jadi kalau misalkan topik yang ditulis sama si pembuat tulisan ini atau si penulis ini dimasukkan ke dalam mata kuliah, kira-kira mata kuliah apa yang membawakan topik yang diangkat sama si penulis itu? Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah dari berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini, maksudnya penulisan teks ini? Sama, teman-teman. Kalau menanyakan purpose, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Karena yang ditanyakan adalah purpose dari teks ini, teman-teman. Gitu ya. Keseluruhan teks gitu. Tapi teman-teman tidak perlu baca keseluruhan teks karena takutnya akan dibingungkan dengan additional information atau intermezzo tadi, kalau nggak gitu supporting ideas, yang mana bukan inti dari pembahasan. Nah, untuk inti dari pembahasan sekali lagi terletak di kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence. Jadi kita baca itunya saja ya, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, up to now, jadi hingga saat ini, pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga atau tersangka atau terdakwa gitu ya, dalam keadaan dihipnotis, itu belum dianggap menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus, kalau nggak salah ya teman-teman, sengketa lahan atau perselisihan tentang tanah gitu ya, yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ada yang diulang-ulang ya, yaitu confessions atau pengakuan yang didapat dari orang-orang dihipnotis di pengadilan Amerika Serikat. Paragraf 2 juga sama. Pengakuan yang didapat dari hipnotis dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam pengadilan Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, untuk menjelaskan detail-detail mengenai suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, pengakuan itu bukan kasus, teman-teman. Yang kasus tadi adalah sengketa lahan ya, tapi itu hanya buat apa namanya? Buat pendukung atau contoh. Kalau kita menjawab alfa, seolah-olah paragraf 1 tidak kita anggap, teman-teman. Jadi nggak bisa, gitu ya. Jadi yang alfa nggak boleh. Kalau yang bravo, untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan
Alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, yang Bravo ini teman-teman juga harus hati-hati. Memang kalau di reading itu banyak sekali pengecoh yang kedengarannya itu kayak benar gitu ya, teman-teman. Padahal itu terlalu luas kadang atau kadang nggak nyambung, kadang terlalu sempit gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, itu seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Padahal di dalam teks itu hanya dibilang kalau itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Entah itu bisa dipercaya atau tidak, tetap tidak bisa dijadikan barang bukti. Gitu ya. Nah, jadi yang Bravo ini nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya, teman-teman. Karena pengadilan tinggi itu baru disebutkan di paragraf kedua. Dan ini bukan ngomongin tentang peran pengadilan tinggi, tapi lebih ke status hukum dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan Amerika Serikat. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Seperti itu, teman-teman. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah sekali lagi ya, tone itu adalah sikap atau sudut pandang atau suasana hati si penulis tentang yang dia tulis atau topik yang dia bawakan, teman-teman. Apakah dia itu netral? Kalau netral berarti dia tidak apa teman-teman? Tidak menuliskan pendapatnya, tidak menuliskan perasaannya, tidak menuliskan sudut pandangnya gitu ya. Jadi apa ya? Menyajikan apa adanya gitu. Nah, itu netral atau objektif. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan ada petunjuk di kalimat pertama di setiap paragraf, si penulis itu menuliskan perasaannya, sudut pandangnya, atau sikapnya. Nah, berarti dia tidak objektif, tapi subjektif, teman-teman. Nah, nanti subjektifnya itu bagaimana? Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Apakah dia kritis gitu ya? Apakah dia senang dan seterusnya. Nah, itu kalau ada tone-nya. Kalau enggak berarti dia netral. Nah, caranya sama. Kita kita baca kalimat pertama di setiap paragraf yang sudah kita baca tadi, teman-teman. Hingga saat ini, pengakuan yang didapat secara hipnotis tidak bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kita tidak menemukan si penulis menyebutkan bagaimana pendapatnya. Berarti penulis netral di kalimat pertama. Sekarang kalimat pertama paragraf 2, teman-teman. Sebuah kasus rebutan lahan gitu ya atau sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat secara hipnotis dulu itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Sama, di sini penulis juga tidak menunjukkan sikapnya atau sudut pandangnya mengenai topik yang dia tulis. Artinya dia netral, teman-teman. Maksudnya netral itu berarti dia hanya ingin menyajikan fakta atau pengetahuan atau informasi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah yang delta, informative. Jadi teks ini sama si pembuat soal atau sama si penulis itu dibuat informatif. Artinya si pembaca hanya biar tahu saja. Gitu ya. Kemudian nomor 6, teks ini mungkin akan ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, kalau misalkan menanyai tentang course, teman-teman lihat aja di kalimat pertama saja bahkan ya itu bisa. Tapi kalau biar lebih yakin di kalimat pertama setiap paragraf bisa. Gitu ya. Nah, teman-teman pilih kosakata-kosakata khusus yang dipakai itu masuknya ke mata kuliah apa atau ke bidang keilmuan apa. Contoh, tadi di kalimat pertama kita membaca ada kata confessions, pengakuan. Ada juga defendants, terduga atau terdakwa atau tersangka. Saya nggak tahu bedanya ya teman-teman. Cuman intinya orang yang mau diadili lah kayak gitu. Kemudian ada kata evidence, barang bukti teman-teman. Ada kata courts, pengadilan di Amerika Serikat. Jadi ini fix ngomongin tentang mata kuliah hukum atau jurusan hukum atau tentang hukum lah intinya gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan jangan malu-malu, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke.
Kalau tidak ada, mari kita langsung ke latihan soal. Teman-teman praktekkan yang sudah teman-teman pahami. Buka kamus nggak apa-apa, karena memang di reading dan di listening itu kuncinya vocab, teman-teman. Ya, dan saya yakin pasti karena reading ini fix ngomongin pasti topik akademik, bukan topik yang santai. Pasti teman-teman nanti ketika tes menemukan kata-kata yang baru yang nggak pernah teman-teman dengar. Sama kayak saya setiap bahkan sampai sekarang pun ketika saya tes ya teman-teman pasti menemukan vocab yang saya nggak tahu artinya. Seperti itu. Jadi ketika latihan itu kesempatan teman-teman memperkaya vocab dengan cara membuka kamus. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 1 menit ya, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu, sedapat teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta ya. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya adalah topik, topik itu nama lain dari main idea ya. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari umur mental seseorang, jadi umur kedewasaan seseorang dengan umur kronologinya. Jadi umur yang tahun itu ya, teman-teman yang misalkan saya lahir sekian, kalau tahun sekian berarti umur saya berapa, itu chronological age. Nah, dengan rasio atau perbandingannya itu dilipat gandakan sampai 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, kemudian paragraf kedua, secara teori, tes IQ yang standar atau yang disusun, yang dibuat, itu disusun atau diatur untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja-kinerja intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Paragraf kedua, secara praktek, tidak mungkin untuk tiba pada kesimpulan atau tidak mungkin kita menyimpulkan jenis eh, kinerja intelektual yang mana yang bisa menggambarkan kecerdasannya seseorang. Gitu ya, maksudnya kalau satu kemampuan intelektual nggak bisa dianggap orang ini pasti cerdas di kemampuan intelektual yang lain. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Secara praktek ya, kalau secara teori tadi cuman untuk mengukur contohnya reasoning dan problem solving. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alpha, penerapan-penerapan dari IQ dalam kehidupan nyata. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan apa penerapan IQ di dalam kehidupan nyata, teman-teman. Berarti jawabannya bukan yang alfa, gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu bisa mempengaruhi masa depannya seseorang? Sama, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan korelasi masa depan seseorang dengan tingkat IQ-nya. Nah, berarti Bravo bukan, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Nah, hati-hati. Pemecahan masalah tadi memang disebutkan ya, teman-teman, di kalimat pertama paragraf kedua. Tapi pemecahan masalah itu bukan peran dari IQ-nya, tapi salah satu yang diteskan. Jadi kinerja intelektual yang diteskan di tes IQ itu adalah problem solving. Jadi bukan ngomongin peran dari IQ dalam pemecahan masalah gitu ya. Jadi Charlie bukan. Kalau yang delta, definisi dari IQ di paragraf satu, sorry, ya di kalimat pertama paragraf 1 tadi ya ada kata is defined, didefinisikan, ya kan?
Berarti ini ngomongin tentang definisi dan pengukurannya. Maksudnya pengukurannya itu tesnya tadi, teman-teman. Tes IQ tadi. Yang mana dibahas di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Seluruh teks ini ngomongin tentang definisi IQ dan tesnya, tes IQ-nya atau pengukurannya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut benar. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa. Alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita baca dulu soalnya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan tentang garis besar mengenai teks ya. Bagaimana si penulis mengembangkan idenya. Nah, di situ disebutkan kontroversi itu mengelilingi gagasan. Maksudnya gini, teman-teman. Ada perdebatan atau ada kontroversi mengenai gagasan dalam penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritik itu berargumen bahwa GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Paragraf berikutnya, sebaliknya, proponen itu berarti pendukung, teman-teman. Ada kata pro, bukan op ya. Kalau oponen musuh atau lawan, tapi kalau proponen itu pendukung. Nah, untuk pendukung dari pandangan atau mendukung GMO gitu ya, itu melihat GMO sebagai alat penting untuk mengatasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti di sini ngomongin tentang perdebatan ya, teman-teman, antara penggunaan GMO dalam kehidupan sehari-hari yang mana ada dua, yang satu setuju, yang satu setuju yang di bawah, yang satu tidak setuju yang paragraf kedua. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan-pandangan yang berbeda mengenai GMO itu diberikan atau disajikan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa, sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, tone of the passage would be best described as. Jadi tone dari teks ini bisa dideskripsikan dengan, nah sekarang menanyakan tentang tone atau sikap si penulis tentang topik yang dia bawakan, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf untuk menemukan kata kunci yang menunjukkan apakah si penulis ini objektif atau subjektif.
gitu ya. Kalau ditarik dari depan, the rate of which, jadi tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangatlah mengkhawatirkan. Di sini si penulis menyebutkan kata mengkhawatirkan. Artinya dia menuliskan perasaannya, teman-teman, menggambarkan perasaannya tentang deforestation ini atau penggundulan hutan ini. Nah, berarti sikapnya dia terhadap ini apa namanya? Topiknya adalah khawatir atau perasaan dia itu khawatir gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, betul teman-teman. Concerned itu artinya adalah cemas, khawatir atau takut. Seperti itu. Oke, lanjut ke number four. Nah, ini saya ambilkan dari buku yang asli dibuat dari ITS, teman-teman ya. Cuman di buku itu cuman memang sedikit gitu. Jenis soal-soalnya hanya buat contoh. Nah, silahkan teman-teman coba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga Charlie. Kita cek bareng ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Apakah tentang apakah teks ini utamanya atau intinya gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi kata berbahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf berikutnya, perubahan-perubahan dalam budaya ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik juga di zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu berpikir memikirkan tentang musik atau berpendapat tentang musik atau berpandangan terhadap musik gitu ya. Bagaimana musik itu disusun atau dibuat, dialami, dibahas dan juga disebarluaskan. Nah, Renaissance yang musikal atau musical Renaissance gitu ya di Eropa itu eh, lebih ke sebuah gerakan budaya secara umum atau secara luas dan keadaan berpikir daripada serangkaian teknik bermusik tertentu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, komposisi musik yang paling menggambarkan perkembangan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, ada nggak teman-teman komposisi musik? Kan nggak ada kan? Jadi bukan ngomongin tentang komposisi musik gitu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, teknik-teknik bermusik sama. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tidak ada penjelasan tentang teknik bermusik. Jadi apakah atau bagaimana teknik bermusiknya mereka nggak ada, gitu ya. Berarti bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie, zaman Renaissance-nya Eropa, nah langsung ketemu ya teman-teman. Jadi teks ini tadi tuh menjelaskan tentang Renaissance atau zaman di mana disebutnya kelahiran kembali. Jadi waktu itu seni itu pada apa namanya pada puncak-puncaknya gitu teman-teman. Entah itu seni rupa, seni seni musik, seni apalagi banyak gitu ya. Jadi seni kesenian gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, the European Renaissance as a cultural development that included changes in musical style. Jadi, Renaissance yang Eropa sebagai sebuah perkembangan budaya atau kemunculan budaya gitu ya, yang mencakup di dalamnya perubahan-perubahan dalam bermusik, dalam gaya bermusik seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number five. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang utamanya teks ini bahas, teman-teman? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini umum atau pendapat umum, pendapat orang-orang luas gitu ya. Eh, frost itu kalau saya nggak salah itu adalah tanah yang membeku, teman-teman. Dan temperatur yang sangat dingin itu memiliki pengaruh yang sedikit atau memiliki peran yang sedikit atau hampir tidak memiliki andil apa-apa tadi ya, teman-teman, dalam pewarnaan atau dengan pewarnaan daun-daun di musim gugur. Nah, kalau misalnya paragraf 1 itu sedikit, teman-teman baca aja langsung selanjutnya juga. Karena biasanya di paragraf 1 itu ada namanya thesis statement, teman-teman. Walaupun nggak selalu ada ya, tapi biasanya ada thesis statement atau maksud teks ini mau diapain. Itu biasanya ada. Nah, kita baca juga kalimat keduanya itu berbunyi, cuaca memang memainkan peran penting. Tapi untuk memahami peran dari cuaca tersebut, pertimbangkan dulu perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun-daun selama musim pertumbuhan. Nah, intinya gini, paragraf 1 itu ngomong kalau jadi musim atau cuaca itu memiliki peran yang sangat kecil atau sangat sedikit dalam warna-warna daun. Gitu ya. Dan untuk memahami peran dari cuaca itu kita harus tahu dulu perubahan-perubahan pigmen atau sistem perubahan pigmen yang terjadi di musim pertumbuhan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu hijau karena mereka mengandung banyak sekali jumlah pigmen-pigmen hijau yang disebut atau yang dinamai klorofil. Paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa jenis tanaman berubah menjadi merah atau ungu. Warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Kalau misalkan hijau namanya klorofil, kalau misalkan ungu atau merah itu namanya antosianin pigmennya, teman-teman. Kemudian paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun atau istilahnya deciduous ya, teman-teman, itu menggugurkan daun, itu tidak bisa bertahan hidup selama musim dingin jika mereka menjaga daun-daun mereka karena daun-daun mereka itu akan kehilangan banyak sekali air terhadap udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku atau frost tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, produksi atau apa ya, proses penghasilan atau proses pembuatan klorofil dalam tanaman. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan hanya ngomongin bagaimana klorofil diproduksi oleh tanaman. Seperti itu. Karena klorofil aja baru dibahas di paragraf kedua. Dan paragraf terakhir itu pun kayaknya juga nggak ada yang ngomongin klorofil tadi ya. Paragraf ketiga juga bukan ngomongin klorofil, tapi ngomongin antosianin. Seperti itu. Jadi yang mana tadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, dampak dari cuaca dan temperatur terhadap pohon. Hati-hati, teman-teman. Kalau kita pilih yang bravo, seolah-olah kita hanya ngomongin weather and temperature, padahal weather sama temperatur tadi malah justru yang disisihkan dari teks ini, gitu ya. Karena di kalimat pertama paragraf 1 itu sudah disebutkan kalau tanah yang membeku dan suhu yang membeku atau suhu yang sangat dingin memiliki pengaruh yang sangat sedikit. Have little to do itu memiliki atau hampir tidak memiliki andil apapun gitu ya dalam pewarnaan daun-daun di musim gugur. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi bukan yang bravo, jadi lebih ke teks ini lebih ke ngomongin pigmen, pigment changes atau perubahan pigmen. Kemudian kalau yang Charlie, pentingnya warna sebagai indikasi dari penyakit-penyakit tanaman. Nah, tiba-tiba ada penyakit tanaman dong, teman-teman. Padahal teks ini bukan ngomongin tentang penyakit tanaman ya, tapi bagaimana tanaman itu beradaptasi dengan, bukan beradaptasi, maaf. Bagaimana warna daun di tanaman itu bisa berubah-ubah. Pengaruhnya apa? Maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan the reasons for changes in the color of leaves. Jadi alasan-alasan atas atau untuk perubahan-perubahan dalam warna daun. Jadi ada tentang frost dan freezing temperature tadi, tapi sedikit, teman-teman.
Nah, yang lebih penting itu adalah pigment changes yang disebutkan di paragraf 2 dan paragraf 3. Kalau paragraf terakhir ini bisa dibilang ini adalah informasi tambahan karena dia bukan ngomongin tentang warna daun tapi tetap ngomongin daun, teman-teman. Yaitu daun pada deciduous plants atau tanaman yang menggugurkan daun pada musim-musim tertentu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta ya. Sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang utamanya teks ini bahas? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, the pottery of the Pueblo Indians of the southwestern United States is an art of enormous technical complexity. Kalau diartikan kurang lebih, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian barat laut merupakan sejenis kesenian yang maksudnya itu gini teman-teman, kesenian yang penuh dengan kesulitan teknis yang besar. Paragraf berikutnya, refining the raw chunks of newly mined clay is arduous work. Jadi memproses bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru di ditambang, maksudnya baru diambil dari alam gitu ya, merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, yang sangat sulit. Paragraf berikutnya, most clays require the addition of some non-plastic material so that the clay can withstand firing, which is hardening by high heat without cracking, and so that the vessel will have a smooth surface. Jadi hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan tambahan dari suatu bahan yang non plastik sehingga eh, tanah liatnya itu bisa menahan pengapian atau pengerasan menggunakan panas yang tinggi tanpa retak. Dan sehingga vessel itu berarti ruangannya atau tadi teman-teman apa namanya gerabahnya tadi ya semacam pot, semacam apalagi ya semacam kendi gitu teman-teman. Itu akan memiliki permukaan yang halus atau yang mulus gitu ya teman-teman. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan pelindung ditambahkan, tanah liat itu diaduk dengan penuh tenaga, dengan sangat hebat gitu ya, dengan sangat penuh tenaga. Nah, berarti ini ngomongin tentang proses bagaimana tanah liat itu sebelum dibuat menjadi gerabahnya suku Pueblo Indian seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD teman-teman. Tadi jawaban teman-teman delta. Kita cek dulu yang delta ya. Yang delta berbunyi, the processes used to prepare clay for making Pueblo pottery. Jadi, sorry, pottery, maaf, bukan poetry, tapi pottery. Jadi, proses-proses yang digunakan untuk mempersiapkan atau menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah suku Pueblo. Nah, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Kalau kita pilih yang alfa, berbagai macam jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, kita tadi ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan jenis-jenis tanah liat apa aja yang dipakai oleh gerabah Pueblo. Bahkan di paragraf ketiga itu dia bilang most clays, hampir seluruh tanah liat, hampir semua jenis tanah liat. Artinya sepertinya tidak ada eh, tanah liat tertentu yang mereka gunakan. Jadi mereka ngambil aja tanah liat gitu ya. Cuma nanti yang berbeda adalah pemrosesannya seperti itu. Jadi yang alfa bukan, kalau yang bravo sumber-sumber tanah liat
yang digunakan untuk gerabah Pueblo. Jadi mereka itu mendapatkan tanah liat dari. Halo teman-teman, can you hear me? Teman-teman, suara saya bisa keluar? Oke, I'm sorry guys, because there was a short circuit atau tadi tiba-tiba mati lampu gitu, kayaknya uh, bahasa Jawanya anjret gitu ya, atau bukan blackout teman-teman. Kalau blackout mati semua, ini hanya di sini aja. Kayaknya tadi ada yang manasin air gitu ya, pakai heater. Jeplak betul. Betul. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya pakai koneksi HP jadi lebih aman. Nah, saya ulangi ya. Jadi jawaban delta benar, yang alfa nggak bisa karena teks ini bukan ngomongin macam-macam tanah liat apa aja yang dipakai oleh eh, si pembuat gerabahnya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo dari mana? Sumber kan dari mana ya, teman-teman? Jadi dari mana tanah liatnya itu diambil? Kan juga bukan ya, teman-teman? Kan kita nggak tahu mereka ngambil tanah liatnya tadi dari mana, kan nggak ada. Kalau yang Charlie, kriteria apa aja yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo? Nah, tadi juga nggak ada, teman-teman. Kita nggak menemukan kriteria gerabah yang bagaimana, gitu ya, yang mereka pakai untuk membuat gerabahnya. Maksudnya kriteria tanah liat bagaimana? Jadi mereka sepertinya mau mengambil seluruh jenis tanah liat dari kata most clays, hampir sebagian besar atau hampir semua tanah liat, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Jadi bagaimana mereka memproses tanah liat sebelum dibuat menjadi gerabah seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sambil saya absen ya, teman-teman. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen ya, teman-teman. Dan sebetulnya sebentar, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya tidak ada. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Hidayah. Sir, materi yang kemarin apakah ada rekamannya? Iya, saya lupa, mohon maaf, Miss. Habis ini saya kirim rekamannya sekaligus sama ini ya, sama rekaman yang malam ini juga, teman-teman. Jadi mohon maaf dan terima kasih sudah mengirimkan. Ada, rekamannya ada, tapi mungkin buat teman-teman yang sudah subscribe nih di YouTube saya, pasti kalau buka YouTube langsung keluar di apa namanya, beranda gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Tapi untuk materi hari ini aman ya sepertinya. Tidak ada masalah sepertinya. Oke deh, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua malam ini dan keaktifan teman-teman semua. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.